Pria ini berjalan memasuki markas para kawanan kera, tapi langkahnya pun seketika terhenti karena mendengar ada suara di belakangnya. Dan terlihat seekor gorila sudah berada di belakang pria itu. Merasa penasaran dengan itu, si pria pun mencoba berbalik ke belakang dan seketika ia pun melihat seekor gorila yang terlihat tak senang akan kedatangannya. Lalu gorila itu pun berteriak dan memanggil semua teman-temannya. Dan semua gorila yang mendengar teriakan temannya pun seketika mulai muncul dan mulai mengepung pria itu. Ya, pria ini tak punya pilihan lagi karena kedatangannya ke sini ingin menemui pemimpin mereka. Dan ia ingin bernegosiasi dengan Caesar, si pemimpin kera. Setelah itu mereka pun membawa si pria untuk memasuki ke dalam markas mereka. Dan terlihat para kera di tempat itu pun mulai mengepung si pria dan terlihat tak senang akan kedatangan pria itu. Setelah itu si pemimpin kera pun mulai muncul dan menemui si pria. Dan si pria yang melihat Caesar pun mencoba memohon kepada Caesar agar jangan membunuhnya. Lalu si pria mencoba menjelaskan maksud kedatangannya ke tempat ini. Tapi Koba yang memang tak suka terhadap manusia pun berteriak dan mengatakan kepada Caesar agar jangan percaya kepada manusia. Dan si pria yang mendengar itu terus memohon kepada Caesar agar mereka mendengarkan dahulu alasannya kenapa bisa kembali datang ke hutan ini. Dan para kawanan kera pun mulai gaduh karena mereka berbeda pendapat mengenai nasib pria itu. Sementara Caesar hanya terdiam sembari memperhatikan si pria dari kejauhan. Setelah itu Caesar pun menyuruh semua kera di tempat itu untuk tenang dan menahan Koba untuk tidak membunuh pria itu. Lalu ia memberikan kesempatan si pria untuk menjelaskan alasannya. Dan Malcolm mencoba memberitahu Caesar bahwa kedatangannya ke hutan ini adalah untuk memperbaiki bendungan kembali agar bendungan ini kembali berfungsi karena manusia sangat butuh energi. Karena ini satu-satunya cara agar para manusia bisa mendapatkan energi dan mulai menjelaskannya pada Caesar. Dan ia memohon kepada Caesar setelah bendungan ini berfungsi maka ia berjanji akan meninggalkan hutan ini. Tapi lagi-lagi Koba yang memang tak suka manusia pun tak mengizinkan si pria untuk berada di sini. Dan Caesar yang mendengar itu pun hanya terdiam sembari memperhatikan si pria. Dan akhirnya Caesar pun mengizinkan mereka untuk memperbaiki bendungan itu, tapi dengan syarat bahwa mereka tak boleh membawa senjata. Di sisi lain Koba pun merasa kesal karena Caesar mengizinkan manusia itu untuk masuk ke dalam hutan dan tak mengindahkan sarannya. Beberapa hari kemudian terlihat para kera mulai bekerja sama dengan manusia untuk memperbaiki bendungan itu. Tapi terlihat ada sesosok yang memperhatikan mereka dari atas dan ternyata itu Koba, yang terlihat tak senang kalau para kera bekerja sama dengan manusia. Setelah itu ia pun turun ke bawah dan mulai mendorong salah satu dari mereka dan terlihat marah. Dan terlihat Koba mulai mendekati kembali orang itu. Tapi seketika orang hutan pun menghadang langkah Koba dan mencoba melerai mereka. Dan ia pun merasa kesal karena orang hutan menahannya, lalu ia pun berteriak dan mencoba memanggil Caesar. Mendengar teriakan Koba, Caesar pun akhirnya mulai muncul dan berada di tempat itu. Lalu ia pun perlahan-lahan mulai berjalan mendekati Koba dan Koba pun terus menyatakan sikapnya yang tak setuju kalau manusia berada di sini. Dan ia juga berkata kalau Caesar lebih mencintai manusia ketimbang para kera yang ada di sini. Dan mengoloknya karena sebelumnya Caesar menjadi peliharaan manusia. Dan Caesar yang mendengar itu pun merasa kesal lalu dengan cepat menghajar Koba. Lanjut ke part selanjutnya.